Selamat siang, happy weekend. Hari ini aku nge-mall sebelum dipenjara gara-gara PSBB ya. I hate PSBB so much. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa bermaksud apa-apa ya. Soalnya kadang-kadang saya kan udah diasosiasikan berpolitik gitu ya. Padahal sih sebenarnya enggak gitu. Nah, saya tuh waktu diumumkan akan PSBB, saya sampai bolak-balik ngecek segala macam perhitungan-perhitungan dari yang bule sampai yang India sampai yang Cina. Sebenarnya situasi yang sekarang itu nggak separah waktu 8 bulan yang lalu ya. Situasi alam semesta sudah membaik gitu, jadi mestinya sih yang terjadi sekarang it's all about political issue gitu. Jadi bukan kayak yang 8 bulan yang lalu yang ada kontingensinya, ada urgensinya gitu. Nah, tapi saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang didesain di atas sana, itu bukan bagian dari ranah saya untuk membahasnya. Jadi saya sekarang mau bikin vlog tentang ayo kita mengintip 2021. Nah, apa yang kita mau intip ini? Dunia atau Indonesia atau kita sendiri gitu yang mau diintip? Seru kan gitu. Nah, yuk kita intip apa ya, Indonesia aja deh ya. Memang sih ya, saya sendiri aja tuh kadang-kadang kepengen rasanya tidur tuh ya, nggak bangun-bangun, tahu-tahu bangun tuh udah malam tahun baru. Ya kan ya, pasti kalian juga begitu. Rasanya tahun ini tuh nggak ngapa-ngapain aja capek. Dan yang lebih anehnya lagi, tahun ini tuh nggak kemana-mana, lebih banyak di rumah, nggak sibuk, nggak main-main ke mall ya. Tapi kok cepet banget ya, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah ganti hari, tahu-tahu udah ganti minggu. Oke deh, sekarang kita bahas seperti apa tahun 2021. Kita bahas yang versi Indonesia dulu deh ya. Nah, kalau bahas Indonesia 2021, artinya kita harus membahas sionya Indonesia sendiri, perhitungan vediknya Indonesia sendiri, dan perhitungan vediknya Bapak Jokowi. Nah, kita lihat apakah Indonesia akan membaik atau tambah bising atau tambah hot politikannya, kita lihat ya. Nah, jadi tahun depan planet yang mendominasi itu adalah Jupiter, dan rasi yang mendominasi adalah Aquarius dan Capricorn. Jadi mestinya sih tahun depan itu 2021 itu lebih rileks. Nggak rileks juga sih ya, karena kan kalau Capricorn itu it's about ambition, it's about strong will, it's about hard work gitu ya. Tapi kalau Aquarius itu it's about socialize, it's about focus gitu, target oriented ya, kayak gitu. Jadi tapi nggak sebrutal tahun ini yang lebih didominasi oleh Aries and Leo ya. Jadi tahun ini tuh tahun 2021 ini Indonesia yang sionya ayam itu juga jauh lebih rileksi, dan juga Bapak Jokowi. Nah, ini Bapak Jokowi yang perlu kita perhatian khusus, sionya kerbau. Ada banyak tantangan yang jauh lebih perlu perhatian khusus buat Bapak Jokowi terhadap bangsa ini. Dan tahun depan ini sepertinya kerbau ya, sionya Bapak Jokowi ini perlu benar-benar berhati-hati dan rawan berbagai macam hal-hal yang agak-agak nyerempet bahaya gitu. Nah,
Jadi ya tahun 2021, kalau kalian nanti flashback ke video saya tahun lalu tentang tahun 2020, di mana uh, memang sih ada beberapa yang agak meleset gitu, tapi banyak juga, lebih banyak yang terjadikan gitu. Nah, yang jelas tahun 2021 kita tidak terlalu mengalami banyak duka cita kehilangan negarawan, karena tahun ini kita banyak kehilangan negarawan. Lalu nah, tahun 2021 ini kita akan melihat banyak tokoh politik, terutama yang mantan presiden, pada masuk rumah sakit. Tuhan, tapi sepertinya masih berbelas kasihan sama mereka untuk memperbaiki diri, menambah amal ibadah, jadi nggak hanya bermain aja gitu ya. Jadi untuk Mama Banteng hati-hati ya, dan terutama untuk keluarga SBY ya, Bapak SBY jangan terlalu banyak pikiran, udah istirahat aja. Kalau Mas Agus itu akan ada jalannya sendiri nantinya. Lalu juga untuk Mas Agus hati-hati, kalau ada sakit cepat diselesaikan, kasihan ya Mbak Anissa. Dan yang paling harus hati-hati adalah Bapak Maruf Amin, karena Bapak Maruf Amin ini yang ngedoain aneh-aneh banyak gitu. Jadi Bapak Maruf Amin tolong jaga kesehatan Bapak sebaik mungkin, jangan terlalu lelah bekerja, dan juga jangan terlalu banyak pikiran ya. Kalau urusan anak-anak masih kepengen ini kepengen itu, biarlah nanti garis tangan dan suratan nasib mereka yang menentukan juga gitu. Kalau saya justru khawatir sama Bapak Maruf Amin, karena jika terjadi sesuatu terhadap Bapak Maruf Amin, itu yang cakar-cakaran di bawah tuh banyak banget. Jadi please take care yourself Bapak Maruf Amin. Hati-hati juga urusan supranatural ya, sering bersih-bersih di rumah. Nah, yang juga harus perlu jadi bahan untuk pemikiran kita adalah tentang situasi politik yang agak melenceng dari skenario yang ada di atas, karena yang terjadi benar-benar di luar skenario gitu. Banyak yang diperhitungkan menang kemarin, pas Desember ternyata kalah. Nah, ini nih yang membuat banyak fiksi-fiksi di daerah. Lalu juga yang kita lihat selain perpolitikan, kita melihat ekonomi. Nah, ini seru. Tahun 2021 adalah tahun untuk menanam benih dan bekerja keras. Nah, setelah ancur-ancuran, bursa saham di Amerika ini menunjukkan perbaikan. Surat hutang, obligasi, semua menunjukkan perbaikan yang positif. Nah, tinggal Indonesia aja nih yang bisa nggak menyikapi dengan mempermudah regulasi supaya uang yang dari luar itu mengalir ke sini gitu. Nah, jadi untuk tahun depan kalau mau investlah yang long term gitu. Jadi jangan yang short term, karena memang nature-nya untuk long term. Misalnya boleh nih simpen Bitcoin, lalu juga kalau Donald Trump menang itu boleh simpen emas. Karena apa? Karena Donald Trump akan mengganti kolateral mata uang Amerika menjadi based on gold lagi gitu. Nah, saya lihat sih harga emas itu masih bisa naik dan masih bagus. Begitu juga dengan harga perak gitu. Nah, tahun depan ini elemennya kan metal ya, jadi Indonesia akan diuntungkan seperti zaman 2008-2009-nya Pak SBY gitu. Akan banyak kejutan kenaikan harga-harga bahan tanah. Jadi kayak semacam metal itu tuh bagus banget. Lalu juga mata uang itu juga bagus banget. Bahkan karena kita memasuki
cycle yang baru di mana elemennya adalah udara, maka mata uang digital itu perlu ada dalam portfolio investasi kita seperti Bitcoin, Ether. Tapi saya tidak menyarankan mata uang digital yang aneh-aneh, yang baru-baru, yang altcoin, saya nggak menyarankan. Tapi Bitcoin itu pertengahan tahun akan mencapai new high. Ya, ayo kita taruhan new high. Nah, itu dimulai nanti dari bulan Januari pertengahan itu akan ada rally sampai pertengahan tahun di mata uang digital. Lalu juga untuk bisnis-bisnis yang bagus banget karena cycle-nya udah masuk cycle udara, yaitu transportasi udara. Walaupun orang belum pergian jauh lagi, orang masih menjaga untuk berpergian kalau tidak penting-penting banget, tapi penerbangan itu bagus banget karena kargo itu berkembang luar biasa pesatnya. Lalu juga bisnis yang sifatnya karena ada Capricorn dan Aquarius di sana, jadi farmasi itu juga bagus banget. Manufacture itu juga bagus banget, tapi tidak construction. Ingat ya, tidak construction. Nah, yang perlu jadi perhatian karena Bapak Jokowi CEO-nya kerbau, Bapak Jokowi harus benar-benar mengurangi construction. Bahkan dia harus mengurangi berpergian melihat construction karena nggak cocok sama CEO-nya dan elemennya. Apa yang akan terjadi, akan banyak kecelakaan jika beliau tidak slowing down urusan construction. Ya, ini believe it or not sih, tapi bisa terjadi ya. Nah, jadi yang berbisnis yang berbisnis properti, hati-hati dengan construction karena tidak terlalu bagus. Bukan tidak terlalu bagus lagi ya, tidak bagus. Yang juga bagus adalah bisnis yang semua yang berbau digitalized itu akan bagus selama 160 tahun ke depan, dan itu adalah masa depan dunia. Jadi kalian yang bisnis IT cepat-cepat deh mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman, upgrade ya, karena itulah masa depan dunia. Dan untuk relationship, it's really good tahun ini karena ada elemen Aquarius di sana, di mana elemen kehidupan sosial itu membaik. Tahun 2021 kita akan melihat banyak pernikahan, walaupun pesta-pesta tidak lagi seperti dulu jor-jorannya, tapi kemewahannya tetap aja nanti ada. Kan orang Indonesia pantang kalau nggak mewah, ya kan? Lalu juga akan banyak rekonsiliasi, jadi yang cerai akan banyak yang balik lagi sama pasangannya, atau yang complicated akan balikan lagi gitu. Tapi itu semuanya bagus dan indah karena tahun 2021 nanti adalah tahun yang indah buat relationship. Akan banyak partnership baru, akan banyak kerja sama yang baru, kontrak-kontrak dan agreement yang baru, baik di pemerintahan maupun di swasta. Nah, jadi kita lihat ya, tahun ini akan indah banget dari awal sampai akhir, walaupun lamban, tapi yang jelas semuanya akan membaik gitu. Nah, yang tambahan lagi nih adalah adanya panggung baru untuk beberapa orang yang akan maju di 2024. Nah, yang udah kelihatan banget sih ya, satu Pak Erick Thohir ya. Tapi nggak tahu deh ada gayung bersambut nggak ya dengan partai-partai, karena sampai sekarang dia juga belum mendekatkan diri ke partai-partai. Nah, yang kedua juga ya jelas dong Ibu Puan Maharani gitu. Tampaknya beliau juga tidak belajar dari insiden yang kemarin dan akan masih banyak lagi drama-drama yang datang dari dirinya ya. Mungkin sih prinsip ibu itu ya, good publication, bad publication, still publication. Tapi kan lebih gampang ya cari bad publication dan good publication. Nah, yang juga kelihatan banget ambisinya Pak Bamsud.
Tapi Pak Bamsud ya, saya rasa belum bertarung aja dia udah pusing. Bukannya pusing kenapa-napa, tapi pusing karena banyak yang rebutan pengen jadi ibu negara. Menang aja belum, udah pengen jadi ibu negara, ibu-ibu itu. Lalu juga Pak Anies Baswedan ya, yang kontroversial, tapi saya rasa beliau akhir-akhir ini menjadi public enemy-nya para pengusaha, dan bisa jadi kalau itu berlangsung terus ya kurang sponsor deh 2024, kan gak gratis ya mau maju. Lalu juga yang terlihat banget ambisi tapi istrinya bukan dia, yaitu Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Ganjar masih anteng-anteng aja. Aduh, si kece ya Pak Ganjar. Ya udah, sampai bertemu ya. Nanti kita bahas yang lebih lengkap, yang lebih detail, yang lebih pokoknya lebih wow ya. Sampai ketemu. Dadah, I love you so much.